Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk membahas tentang salah satu mata kuliah yang ada pada Prodi Fakultas Hukum Bisnis di Universitas Kiai Haji Bahauddin Mutahari Madura. Baik, kita langsung saja ya untuk membahas tentang pengantar hukum bisnis. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus paling tidak mengetahui tentang hukum bisnis itu apa sih dan kegunaan hukum bisnis apa. Jadi pada pendahuluan kita membahas tentang hukum bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur aktivitas ekonomi dan transaksi bisnis agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, hukum bisnis ini berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melindungi konsumen serta mencegah praktek bisnis yang tidak sehat. Jadi dengan adanya hukum bisnis ini, sehingga menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun kepada konsumen. Terus selanjutnya, pemahaman mengenai hukum bisnis akan membantu pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya secara legal dan berkontribusi pada iklim usaha yang sehat. Jadi pendahuluannya tentang hukum bisnis ini ya. Pengertian hukum bisnis juga tujuannya diadakannya cabang hukum bisnis. Jadi untuk melindungi pelaku usaha dan juga konsumen dan praktek-praktek bisnis yang tidak sehat. Selanjutnya, jadi sebelum membahas lebih rinci lagi tentang hukum bisnis, kita juga harus tahu pengertian apa sih itu hukum, apa sih itu hukum bisnis. Jadi kita membahas tentang pengertian hukum itu apa dan pengertian hukum bisnis itu apa. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat. Menurut Meyers, hukum adalah sebuah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Pengertian hukum menurut Joko Santoso, hukum adalah suatu cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi, kondisi, dan domisili pada wilayah tertentu. Hukum sendiri itu meliputi beberapa unsur. Yang pertama, aturan tentang tingkah laku masyarakat. Yang kedua, dibuat oleh yang berwajib atau yang berwenang. Yang ketiga, berisi perintah larangan bersifat memaksa. Dan apabila dilanggar, ada sanksi yang tegas. Jadi, ini adalah pengertian tentang hukum itu sendiri dari beberapa pakar hukum dan juga unsur-unsur yang meliputi tentang pengertian hukum itu sendiri. Selanjutnya, untuk pengertian dalam hukum bisnis, jadi harus dipisahkan antara peraturan dan juga bisnis. Pengertian dari bisnis sendiri itu adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus, ditujukan untuk mencapai keuntungan, baik itu di bidang yang pertama di bidang produksi atau industri, yang kedua di bidang jasa, yang ketiga di bidang perdagangan, distribusi ataupun pemasaran, yang keempat di bidang agraris, dan yang kelima ekstraktif, yaitu bagian pertambangan atau eksplorasi. Hukum bisnis dalam bahasa Inggrisnya yaitu business law, dalam bahasa Belanda Bestuurrecht.
Hukum bisnis sendiri adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian-perjanjian maupun perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Untuk selanjutnya, fungsi hukum bisnis, seperti tadi yang di awal di pendahuluan kita bahas sedikit, kita kupas lagi di sini tentang fungsi hukum bisnis itu adalah sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak dan kewajibannya dalam praktek bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan wajar dan dinamis. Yang dimaksud dinamis di sini yaitu yang dijamin oleh kepastian hukum. Jadi fungsi hukum bisnis itu adalah untuk menciptakan watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, yaitu dengan memahami hak dan kewajiban para pelaku bisnis dan juga konsumennya. Jadi ini ya tentang gambaran fungsi hukum bisnis. Yang pertama, fungsi hukum bisnis memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Yang kedua, fungsi hukum bisnis yaitu menjadi pedoman dalam hubungan hukum. Yang ketiga, yaitu melindungi hak konsumen, investor, dan juga pelaku bisnis. Dan yang keempat, mencegah perselisihan yang terjadi dalam keseharian dalam berbisnis melalui dengan adanya kepastian hukum. Selanjutnya, subjek hukum ya. Jadi siapa sih yang menjadi subjek hukum yang menjadi subjek dalam hukum atau yang menjalankan hukum itu siapa? Di sini terbagi menjadi dua ya, ada manusia atau orang pribadi yang disebut naturally person yang sehat, rohani, jiwanya dan tidak di bawah pengampuan. Yang kedua, badan hukum. Jadi untuk subjek hukum itu sendiri ada yang bersifat privat dan juga ada badan hukum. Badan hukum itu disebut person, yaitu suatu lembaga atau institusi yang memiliki keabsahan dalam melakukan aktivitasnya sebagai sebuah perusahaan, contohnya seperti firma, yayasan, koperasi, dan BUMN. Dan dalam menciptakan tujuan hukum, untuk menciptakan suatu badan hukum harus memenuhi beberapa syarat ya untuk bisa bikin seperti firma, PT. Syarat yang pertama itu mempunyai tujuan tertentu, yang kedua mempunyai kepentingan sendiri, yang ketiga mempunyai kekayaan yang dipisahkan dari harta pribadi atau ownernya, yang keempat mempunyai organisasi yang teratur. Nah, dari adanya subjek hukum, maka akan ada objek hukum. Objek hukum itu sendiri adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang biasanya objek hukum itu berwujud benda. Jadi menurut pasal 503 KUH Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud dan tidak berwujud itu apa sih? Kita harus juga kupas tuntas. Yang pertama, benda berwujud itu adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia. Jadi yang namanya berwujud dia harus nyata secara fisik, secara keadaan, contohnya seperti tanah, rumah, mobil. Terus yang kedua, benda tidak berwujud itu yaitu semua hak, misalnya hak cipta,
hak paten, dan hak merek. Jadi hak paten, hak merek dia tidak bersifat secara nyata, tapi dia mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi menurut Pasal 504 KUH Perdata, jenis benda itu terbagi menjadi dua. Ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Eh, Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam pengantar ilmu hukum menjelaskan bahwa sumber hukum itu adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus suatu perkara. Sumber hukum formil ada yang bersifat operasional, yang berhubungan langsung dengan penerapan hukum. Sementara itu, sumber hukum material adalah sumber berasal dari substansi hukum. Jadi, sumber hukum juga terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan juga sumber hukum material. Jadi dalam susunan aturan itu ada undang-undang, sumber hukum formil, ada juga jurisprudensi dan doktrin. Jurisprudensi itu adalah putusan-putusan pengadilan atau putusan hakim terdahulu yang digunakan dalam penerapan suatu kasus hukum yang sedang terjadi, yang di mana kasus tersebut masih belum diatur atau belum dibuatkan undang-undang. Nah, setelah sumber hukum formil, ada sumber hukum material seperti nilai-nilai sosial, budaya, ekonomi. Selanjutnya ada keadaan geografis, kebijakan politik yang mempengaruhi pembentukan hukum di Indonesia. Nilai-nilai sosial saya ambil contoh seperti contohnya suatu aturan atau suatu hukum atau suatu kebiasaan yang oleh masyarakat dianggap menjadi sebuah pedoman atau sebuah aturan. Contohnya misalkan kalau di dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang adik di dalam rumahnya ketika dia mempunyai seorang saudara yang lebih tua, maka dia mempunyai kebiasaan yang mempunyai nilai sosial. Jadi kebiasaannya itu apabila kepada orang yang lebih tua atau kepada saudaranya yang lebih tua, dia memanggil memanggil saudara yang lebih tua itu dengan sebutan kakak. Jadi aturannya tidak secara tertulis, tapi diterima dan memang diberlakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Misalkan dengan tata krama, dengan tata cara eh, berkomunikasi yang santun kepada orang yang lebih tua, itu salah satu contoh sumber hukum material. Dan sumber hukum material sendiri adalah faktor yang membantu pembentukan hukum, yaitu yang dimana dengan adanya sumber hukum material, adanya suatu kebiasaan, biasanya menjadi acuan atau pedoman untuk eh, melakukan atau menguji sebuah aturan untuk diberlakukan secara tertulis atau tidak. Ini ya secara hierarkinya hukum. Hukum itu terbagi menjadi dua, ada hukum publik, ada hukum privat. Hukum publik itu yang mencakup hukum publik, yang utama ada hukum negara atau hukum tata negara, yaitu HTN. Yang kedua ada hukum pidana. HTN sendiri itu terbagi menjadi dua, ada hukum tata negara dan juga hukum administrasi negara. Dalam hukum pidana ada hukum pidana material dan ada hukum pidana formil. Selanjutnya dalam hukum privat terbagi menjadi tiga aturan hukum, yaitu hukum perdata, hukum dagang, dan juga hukum antar golongan.
Hukum perdata itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perdata material dan juga perdata formil. Nah, dalam hukum bisnis, kita juga harus mempelajari tentang asas-asas hukum bisnis. Di sini kita bahas tentang dua aspek pokok asas hukum bisnis. Yang pertama aspek kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Yang kedua, aspek kebebasan membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Jadi asas kebebasan berkontrak ini adalah suatu asas yang diberlakukan untuk agar para pihak yang melakukan atau melaksanakan suatu hubungan bisnis, dia mempunyai kebebasan masing-masing dalam menentukan dan membuat isi dari perjanjian yang akan disepakatinya. Ini juga secara umum ya tentang asas-asas hukum bisnis. Yang pertama ada asas manfaat, yaitu bisnis harus memberikan manfaat bagi pelaku bisnis dan masyarakat secara luas. Yang kedua ada asas keadilan dan pemerataan. Bisnis ini harus dijalankan dengan adil, merata, menghindari praktek yang merugikan pihak lain. Artinya dalam melaksanakan bisnis kita harus fair. Terus selanjutnya ada asas keseimbangan, asas keserasian, dan keselarasan, yaitu harus memperhatikan keseimbangan kepentingan antara pelaku bisnis, konsumen, dan juga masyarakat. Selanjutnya ada asas kemandirian, ada asas usaha, dan ada asas hukum bisnis tanpa merusak lingkungan. Nanti kita sambil pelajari sendiri. Selanjutnya, ini asas-asas tentang hukum bisnis juga, yaitu tentang hukum perikatan, ada kebebasan berkontrak, ada asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak sudah kita bahas tadi. Selanjutnya ada asas konsensualisme, yaitu perjanjian dianggap sah jika sudah ada kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok dalam suatu perjanjian. Selanjutnya ada asas pacta sunt servanda, perjanjian yang telah dibuat mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dan selanjutnya ada asas itikat baik, yaitu para pihak dalam perjanjian diharapkan menjalankan perjanjian dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Jadi hukum bisnis itu memainkan sebuah peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Regulasi yang ada berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha serta memberikan perlindungan bagi konsumen dan tenaga kerja. Jadi tujuan diberlakukannya hukum bisnis ya seperti yang dijelaskan barusan, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga keseimbangan, dan regulasinya berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban pelaku usaha serta memberikan perlindungan bagi konsumen dan tenaga kerja. Baik, mungkin uh, untuk materi kali ini sampai di sini saja. Terima kasih atas waktunya. Ini biografi saya ya. Untuk perkenalan, sedikit perkenalan tentang biografi saya. Saya Ainur Gufron, SHMKN, lahir di Sumeneb, 8 April 1994. Untuk email saya ini ya, Ainur Gufron, 89, Uniba Madura, ACID, mungkin ada suatu
permasalahan yang mungkin kita bisa bahas bareng, kita analisa bareng tentang permasalahan-permasalahan hukum atau upgrading untuk aturan-aturan yang terbaru tentang hukum yang ada di Indonesia. Eh, Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja penyampaian materi kali ini untuk yang pertemuan pertama. Saya tutup perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.